Di sebuah desa sunyi bernama Wonoasri, terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama terbengkalai. Namun, sejak kematian tragis seorang wanita bernama Lastri, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam sumur itu. Malam demi malam, warga diteror oleh sosok menyeramkan. Kepala perempuan dengan rambut panjang berantakan, tanpa tubuh, hanya organ-organ yang bergelantungan. Inilah teror Kuyang Lastri yang tidak akan pernah dilupakan warga Wonoasri. Pagi itu, desa Wonoasri digemparkan oleh sebuah penemuan mengerikan. Matahari baru saja naik di ufuk timur, menyinari persawahan yang basah oleh embun. Anak-anak kecil yang biasa bermain bola di lapangan tak jauh dari sumur tua tiba-tiba berteriak panik. Bola yang mereka tendang menggelinding ke arah semak belukar, tepat di samping sumur terbengkalai yang sudah lama tak dipakai. Dari sanalah mereka mencium bau busuk yang menusuk hidung, membuat mereka terbatuk-batuk sambil menutup hidung dengan tangan kotor. "Bau apa ini?" tanya salah satu anak bernama Riko, wajahnya pucat. "Ada yang aneh, kayak bau bangkai," sahut teman lainnya, Andi. Mereka saling pandang, ketakutan namun penasaran. Akhirnya, dengan langkah gemetar, mereka mengintip ke dalam sumur tua yang sudah ditumbuhi lumut di tepinya. Dari dalam, mereka melihat sesuatu yang membuat tubuh kecil mereka seolah membeku. Sebuah tubuh wanita mengapung dalam keadaan membengkak, wajahnya pucat kehitaman dan matanya setengah terbuka menatap kosong ke langit. Rambutnya panjang, kusut menutupi sebagian wajah. Anak-anak itu menjerit keras lalu berlari menuju kampung. Nafas mereka tersengal-sengal saat akhirnya tiba di rumah warga dan memberitahu apa yang mereka lihat. "Ada mayat di sumur tua," teriak Riko histeris. Tak butuh waktu lama, warga segera berbondong-bondong menuju lokasi. Laki-laki dewasa membawa bambu panjang dan tali untuk memastikan kebenaran laporan itu. Sesampainya di sumur, bau busuk langsung menyengat. Warga menutup hidung dengan kain atau lengan baju. Salah seorang bapak menyorotkan senter ke dalam sumur. "Innalillahi," suaranya bergetar. Itu Lastri. Lastri adalah seorang wanita berusia 35 tahun, warga asli desa Wonoasri yang telah hilang selama 7 hari. Suaminya sudah melapor ke kepala desa, dan para tetangga juga sempat melakukan pencarian ke hutan, sawah, hingga sungai. Namun, tak ada jejak yang ditemukan. Semua menduga ia kabur atau pergi ke rumah keluarganya di desa lain. Namun kini, semua pertanyaan itu terjawab. Tubuh Lastri ditemukan di sumur terbengkalai dalam kondisi mengenaskan. Warga segera menghubungi aparat desa dan kepolisian terdekat. Setelah proses evakuasi yang penuh perjuangan, akhirnya tubuh Lastri berhasil diangkat. Tubuhnya sudah sulit dikenali, kulitnya membengkak dan mengelupas. Tetapi beberapa warga masih bisa mengenali dari pakaian yang ia kenakan saat terakhir terlihat, daster motif bunga sederhana. Suaminya, Pak Darto, jatuh terduduk menangis melihat tubuh istrinya. "Ya Allah, Lastri, kenapa bisa begini?" Tangisnya pecah. Warga berusaha menenangkan, namun suasana semakin pilu. Yang membuat semua tambah mengerikan, tubuh Lastri ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Kedua kakinya hilang dari lutut ke bawah. Awalnya, warga mengira bagian tubuh itu dimakan binatang atau hancur karena lama terendam air. Tetapi, tetap saja hal ini meninggalkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa meninggal di sumur tua yang letaknya jauh dari rumah warga dan dalam kondisi tubuh tak lengkap? Setelah dimandikan secara darurat oleh ibu-ibu kampung, jasad Lastri segera dikafani dan dimakamkan sore itu juga di pemakaman desa. Namun,
bisik-bisik mulai terdengar di kalangan warga. Ada yang bilang Lastri jatuh ke sumur karena tergelincir. Ada pula yang menduga ada hal gaib yang menyeretnya. Apalagi sebelum hilang, beberapa tetangga mengaku melihat Lastri berjalan seorang diri di malam hari dengan tatapan kosong menuju arah sumur. Kepala desa, Pak Kades Suripto, mencoba menenangkan warga. Kita doakan almarhumah Lastri jangan membuat fitnah atau spekulasi yang aneh-aneh, katanya di depan orang banyak. Namun dalam hati, Suripto pun merasakan ada sesuatu yang tak wajar. Seakan-akan kematian Lastri menyimpan misteri gelap yang akan segera mengusik ketenangan desa kecil itu. Dan benar saja, sejak hari pemakaman Lastri, suasana desa Wonoasri mulai berubah. Sejak jasad Lastri ditemukan di sumur tua itu, suasana desa Wonoasri berubah drastis. Desa yang biasanya tenang dengan suara jangkrik di malam hari, kini dipenuhi rasa was-was. Anak-anak tak lagi berani bermain bola di lapangan dekat sumur. Bahkan orang dewasa pun enggan melewati jalur setapak yang menghubungkan sawah dan kampung, karena jalur itu melewati sisi sumur terbengkalai tersebut. Hari-hari pertama setelah pemakaman, warga hanya merasakan hawa aneh. Angin terasa lebih dingin, apalagi saat melintas dekat rumpun bambu yang tumbuh di samping sumur. Daun-daun bambu berdesir keras, seperti ada tangan tak terlihat yang mengguncangnya. Namun seminggu setelahnya, hal-hal aneh mulai muncul lebih nyata. Malam itu, sekitar pukul 11, Ibu Sumi yang rumahnya hanya berjarak 30 meter dari sumur, terbangun karena suara seperti air yang diaduk dengan keras. Bruk, bruk, glup, glup. Suara itu jelas berasal dari arah sumur tua. Ia mencoba menutup telinganya dengan bantal, tetapi suara itu semakin keras. Tak lama kemudian, suara lain terdengar, seperti rintihan panjang seorang perempuan. Lirih namun menusuk, seperti datang dari dalam perut bumi. Ibu Sumi gemetar. Ia segera membangunkan suaminya, Pak Jono. "Mas, dengar nggak itu? Dari sumur." Pak Jono yang masih setengah sadar, akhirnya ikut mendengar suara itu. Wajahnya langsung pucat. Ia melangkah ke jendela, mengintip lewat celah kayu, dan hampir saja menjatuhkan lampu minyak yang dibawanya. Dari arah sumur, ia melihat kabut tipis yang tak wajar berputar-putar di atas permukaan air. Dan sekelebat bayangan seperti rambut panjang hitam yang melayang perlahan ke atas. Pak Jono menutup jendela cepat-cepat. "Jangan lihat, Mi, jangan lihat, itu bukan manusia," katanya terburu-buru. Lalu keduanya hanya bisa duduk saling merapat hingga subuh, tak berani tidur. Keesokan paginya, kabar itu cepat menyebar. Ibu Sumi menceritakan kepada tetangganya, Bu Minah. Cerita itu terus beredar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya semua warga tahu bahwa suara-suara aneh datang dari sumur tempat Lastri ditemukan. Awalnya ada warga yang menertawakan cerita itu, menganggap hanya halusinasi orang ketakutan. Namun, malam berikutnya, suara gemuruh kembali terdengar. Kali ini lebih keras. Bahkan, beberapa rumah yang berjarak ratusan meter dari sumur juga mendengar. Gemuruh itu seperti tanah longsor bercampur dengan suara orang tertawa, cekikikan. "Hai, hai, hihihihi." Suara itu menggema di malam buta, membuat bulu kuduk berdiri. Anjing-anjing peliharaan menggonggong serentak, ayam berkokok meski bukan waktunya. Pada malam ketiga, giliran kelompok ronda yang kebagian jaga di pos kamling dekat sawah merasakan gangguan. Ada 4 orang, Pak Jono, Pak Slamet, Mas Budi, dan Riko Muda. Mereka sedang duduk mengelilingi api unggun kecil untuk menghangatkan badan. Tiba-tiba terdengar suara bruk dari arah sumur. "Ah, paling tikus jatuh," kata Mas Budi, mencoba menenangkan. Namun tak lama,
Suara itu berubah menjadi gemericik air bercampur suara wanita yang seperti menggeram. "Ah, kembalikan kakiku." Keempatnya terdiam, wajah pucat pasi. "Kalian dengar?" bisik Riko dengan suara bergetar. Pak Slamet menelan ludah. "Iya, ayo jangan dekati. Namun rasa penasaran membuat Mas Budi berdiri, membawa senter. "Aku mau lihat, biar jelas. Jangan cuma ketakutan," katanya. Ia melangkah mendekati sumur. Semakin dekat, suara itu makin jelas, bercampur dengan suara cekikikan. Saat cahaya senter diarahkan ke dalam sumur, sesuatu yang tak masuk akal terlihat. Air di sumur itu berputar cepat, dan dari dalamnya muncul wajah pucat Lastri. Matanya melotot, rambutnya terurai basah. Mas Budi berteriak sekeras mungkin, menjatuhkan senternya, lalu lari pontang-panting. 3 rekannya ikut kabur. Mereka berlari tanpa menoleh lagi, meninggalkan pos ronda. Baru setelah subuh, mereka berani kembali. Cerita itu pun langsung heboh. Malam itu jadi bahan pembicaraan seluruh warga desa Wonoasri. Banyak yang percaya bahwa arwah Lastri gentayangan. Apalagi jasadnya ditemukan tidak utuh, kakinya hilang. Orang-orang tua bilang, roh yang meninggal tidak utuh biasanya tak bisa tenang. Ia akan berkeliaran mencari bagian tubuhnya yang hilang. Pak Kades Suripto pun mulai gelisah. Ia berusaha menenangkan warga, tapi ia sendiri sempat bermimpi buruk 2 malam berturut-turut. Lastri berdiri di depan rumahnya dengan tubuh basah kuyup, meminta sesuatu sambil menunjuk ke arah sumur. Hari-hari berikutnya, suasana desa makin mencekam. Warga tak berani keluar malam. Ibu-ibu yang biasanya berkumpul untuk yasinan memilih mengurung diri. Bahkan anak-anak kecil menangis ketakutan tiap kali mendengar suara angin malam. Dan yang paling mengganggu, suara dari sumur itu semakin sering terdengar. Kadang rintihan, kadang cekikikan, bahkan ada yang mendengar suara seseorang menyebut nama mereka satu persatu. Suara itu terdengar seperti berasal dari dasar sumur, tapi menggema seakan berada tepat di telinga. Ibu Minah yang pulang dari musala pernah mendengar dengan jelas suara itu memanggil namanya. "Minah, Minah." Lirih namun menusuk. Ia langsung berlari terbirit-birit pulang, jatuh bangun di jalan. Sejak malam itu, ia sakit panas 3 hari. Warga desa Wonoasri pun akhirnya sepakat bahwa sumur tua itu bukan lagi sekadar tempat. Ia sudah menjadi sumber teror yang nyata. Dan semuanya yakin arwah Lastri belum beristirahat dengan tenang. Namun, apa yang muncul keesokan malam akan jauh lebih mengerikan. Bukan lagi sekadar suara. Malam itu, suasana desa Wonoasri terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa bau anyir samar yang menusuk hidung. Bulan setengah terlihat pucat di langit, tertutup sebagian awan kelabu. Ronda malam kembali dilakukan. Kali ini dengan jumlah orang lebih banyak karena cerita dari Mas Budi dan kawan-kawan semalam sudah membuat seluruh warga resah. Ada 7 orang laki-laki yang berjaga di pos ronda dekat sawah malam itu. Mereka adalah Pak Jono, Pak Slamet, Mas Budi, Riko, ditambah Pak Darto, suami almarhumah Lastri, serta 2 pemuda lain bernama Tono dan Sardi. Mereka duduk melingkar, menyalakan api unggun, namun suasana hening. Tidak ada yang berani bercanda seperti biasanya. Semua hanya menatap ke arah sumur tua yang gelap pekat di kejauhan. Pak Jono mencoba bicara. Suaranya pelan. "Aku masih gak percaya, Budi. Kau yakin semalam itu wajah Lastri?" Mas Budi menelan ludah. "Aku sumpah demi Allah, Pak. Aku lihat dengan mataku sendiri. Rambutnya terurai, matanya melotot. Itu Lastri, tapi bukan Lastri yang dulu." Pak Darto terdiam. Wajahnya sendu bercampur takut. "Lastri, kalau betul itu kamu, kenapa?
Kenapa harus begini? Katanya lirih, matanya berkaca-kaca. Tiba-tiba angin bertiup kencang, membuat daun bambu di sekitar sumur berderak keras. Api unggun bergoyang hampir padam. Lalu terdengar suara gemuruh berat, bruk, dari dalam sumur. Semua serentak menoleh. Riko yang duduk paling pinggir langsung berdiri gemetar. Itu lagi, suaranya lagi, katanya terbata. Mereka semua bangkit, sebagian memegang bambu panjang, sebagian membawa senter. Mereka maju perlahan mendekat ke arah sumur. Semakin dekat, bau anyir bercampur amis semakin menusuk. Bau itu sama seperti saat jasad Lastri ditemukan. Air di dalam sumur beriak tidak wajar, seolah sedang diaduk dari bawah. Tiba-tiba, suara cekikikan terdengar jelas. Hihihihihihi. Lalu disusul suara rintihan panjang. Ah! Tono menyalakan senternya, mengarahkannya ke sumur. Seketika, semua terpekik ngeri. Dari dalam sumur muncul sebuah kepala dengan rambut panjang basah menjuntai, wajah pucat membiru, mata melotot merah menyala. Kepala itu terangkat perlahan dan ternyata di bawahnya bukan tubuh manusia, melainkan organ-organ tubuh menggantung berlumuran darah, paru-paru, hati, usus yang masih meneteskan cairan merah kehitaman. Itu Kuyang, teriak Pak Slamet, langsung terhuyung mundur. Pak Darto jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Lastri, astagfirullah, Lastri. Kepala mengerikan itu keluar sepenuhnya dari sumur, melayang-layang di udara dengan organ dalamnya bergoyang seperti akar pohon gantung. Suara cekikikan kembali terdengar, kali ini lebih keras, menusuk telinga. Hihihihihihi. Kalian takut? Aku belum tenang. Kembalikan kakiku. Seketika semua warga ronda berlari kocar-kacir. Riko hampir terjatuh, tapi berhasil ditarik oleh Tono. Sardi menjatuhkan bambu yang ia pegang. Mereka tidak lagi peduli pada pos ronda atau api unggun, hanya ingin menyelamatkan diri. Namun yang paling mengerikan, Kuyang Lastri itu melayang cepat ke arah Pak Darto. Suaminya sendiri, rambutnya tergerai, ususnya hampir menyentuh tanah. Darto, panggilnya dengan suara parau. Kenapa kau biarkan aku? Kenapa kau biarkan kakiku hilang? Pak Darto berteriak histeris, berlari sekuat tenaga ke rumahnya. Namun meski sudah masuk dan menutup pintu, suara cekikikan itu masih terdengar mengitari rumahnya. Tetangga yang mendengar hanya bisa ketakutan di balik jendela. Malam itu, Desa Wonoasri benar-benar panik. Warga berlari ke rumah masing-masing, mengunci pintu, menyalakan lampu minyak, dan membaca doa-doa. Tapi suara Kuyang Lastri terus terdengar dari atas pohon bambu, terbang rendah mengitari desa. Beberapa orang melihatnya jelas. Kepala perempuan dengan organ-organ menggantung, darah menetes di udara, mulutnya terbuka memperlihatkan gigi hitam. Ibu Sumi yang kebetulan pulang dari musala bersama 3 ibu lain terjebak di jalan dekat sumur. Mereka melihat Kuyang Lastri melayang turun dari pohon bambu, menatap mereka dengan mata merah menyala. Hihihihi, ibu-ibu mau kemana? Katanya, lalu tertawa panjang. Salah satu ibu, Bu Minah, langsung pingsan di tempat. 2 lainnya berlari menjerit tanpa menoleh ke belakang. Ibu Sumi hampir tak sadarkan diri, tubuhnya gemetar, namun ia berhasil kabur dengan membaca ayat-ayat pendek yang ia hafal. Keesokan paginya, kabar itu menyebar luas. Warga berkumpul di balai desa, sebagian menangis, sebagian ketakutan, sebagian lagi mencoba menenangkan. Pak Kades Suripto berdiri di depan warga, wajahnya serius. Kita tidak bisa menutup mata lagi. Apa yang kalian lihat semalam bukan halusinasi. Lastri belum tenang. Ia kembali sebagai Kuyang. Kita harus segera cari jalan keluar sebelum desa kita hancur oleh terornya. Warga saling pandang, wajah pucat, tak ada yang berani
Dan benar saja, teror itu tidak berhenti. Malam demi malam, Kuyang Lastri kembali melayang dari sumur tua, mencari bagian tubuhnya yang hilang. Hari-hari setelah kemunculan Kuyang Lastri membuat desa Wonoasri benar-benar mencekam. Anak-anak kecil tidak berani keluar rumah. Bahkan di siang hari, laki-laki dewasa selalu membawa bambu runcing atau parang jika harus bepergian malam. Sedangkan perempuan lebih sering berkumpul di rumah masing-masing, berdoa agar desa kembali tenang. Namun kehidupan desa tak bisa berhenti begitu saja. Malam itu, sekelompok ibu-ibu tetap melaksanakan pengajian rutin di rumah Bu Surti. Mereka berjumlah 6 orang: Bu Surti, Bu Mina, Bu Sumi, Bu Karsini, Bu Jumi, dan Bu Tatik. Meski masih takut, mereka berusaha meneguhkan hati dengan alasan, kita kumpul baca doa, insya Allah dilindungi Allah. Pengajian berjalan singkat. Selesai berdoa, mereka saling berpamitan. Jam menunjukkan pukul 9 malam ketika ibu-ibu itu berjalan pulang bersama-sama, melewati jalan setapak yang memang harus melewati dekat sumur tua. Bulan tampak redup, tertutup awan tipis. Angin bertiup membuat daun bambu berderak keras. Ya Allah, kenapa lewat sini rasanya beda sekali. Dulu gak seseram ini, gumam Bu Jumi menggenggam erat tasbihnya. Iya, sejak Lastri meninggal, tempat ini jadi angker, timpal Bu Tatik. Suaranya bergetar. Bu Minah yang sempat pingsan saat bertemu Kuyang Lastri beberapa malam lalu berjalan di tengah rombongan, wajahnya masih pucat. Aku masih ingat jelas matanya yang merah. Kalau muncul lagi gimana? Katanya lirih. Bu Surti mencoba menenangkan. Sudahlah, jangan diomongin. Banyak-banyak istighfar, semoga aman. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari arah pohon bambu di samping sumur tua, tiba-tiba terdengar suara cekikikan panjang. Hihihihihihi. Suara itu jelas, menggema, membuat keenam ibu itu berhenti serentak. Mereka saling pandang, wajah pucat. Astagfirullah, ucap Bu Sumi lirih, tubuhnya gemetar. Daun-daun bambu bergoyang kencang, meski angin tidak terlalu besar. Tiba-tiba, dari balik rimbun bambu, sesuatu melayang turun perlahan. Cahaya bulan samar memperlihatkan sosok mengerikan. Kepala wanita dengan rambut panjang basah menjuntai, organ-organ dalam menggantung berayun, meneteskan cairan merah ke tanah. Matanya menyala merah, mulutnya terbuka, menampakkan gigi hitam keropos. Itu dia, Kuyang Lastri. Hihihihihi, kalian pulang dari pengajian ya? Suaranya serak namun jelas. Kalian baca doa untukku? Tapi kakiku, siapa yang mau kembalikan kakiku? Ibu-ibu itu menjerit histeris. Bu Minah langsung terjatuh pingsan lagi, tubuhnya kaku. Bu Tatik menangis keras sambil memeluk Bu Jumi. Bu Karsini menjatuhkan mukenanya yang ia bawa, berlari terbirit-birit. Bu Surti yang paling tua mencoba kuat. Ia memekik, Allahu Akbar. Pergi kau, setan. Namun suaranya bergetar. Kuyang Lastri justru tertawa panjang, terbang rendah mengitari mereka. Hihihihihihi, jangan panggil aku setan Surti. Aku tetanggamu dulu. Aku Lastri. Ingat? Tubuh Bu Surti gemetar hebat. Ia mundur perlahan sambil terus membaca ayat kursi dengan suara keras. Namun kuyang itu melayang semakin dekat. Rambut panjangnya hampir menyentuh wajah Bu Surti. Dari mulutnya keluar bau busuk amis yang membuat mereka hampir muntah. Ambil doa-doamu, Surti. Aku lapar, kata kuyang itu. Lalu lidahnya menjulur panjang. Ketika Kuyang Lastri hendak menerkam, tiba-tiba terdengar suara teriakan laki-laki dari kejauhan. Lari, lari cepat. Ternyata beberapa pemuda desa yang sedang ronda mendengar jeritan ibu-ibu, lalu datang membawa obor dan bambu. Kuyang Lastri melayang mundur, menatap mereka dengan mata merah. Kalian tidak bisa mengusirku. Sebelum kakiku ditemukan, aku akan terus di sini.
Hihihihihihi, katanya, lalu melesat naik ke atas pohon bambu. Dari sana, ia menghilang ke langit malam, hanya menyisakan bau amis yang menusuk. Ibu-ibu itu segera diselamatkan para pemuda. Buminah yang pingsan digotong pulang, sementara yang lain masih syok dan menangis tak henti. Malam itu, seluruh desa kembali gaduh. Keesokan paginya, warga berkumpul di balai desa. Para ibu menceritakan dengan detail apa yang mereka lihat. Tangisan dan jeritan mereka masih terngiang di telinga semua orang. Sebagian warga percaya penuh, sebagian lain masih menyangkal karena tak berani membayangkan kebenarannya. Pak Kades Suripto akhirnya berdiri di depan warga, wajahnya tegang. Kita tidak bisa biarkan ini berlanjut. Semakin banyak yang melihat langsung, semakin jelas bahwa ini nyata. Lastri gentayangan, menuntut sesuatu. Kita harus segera cari jalan keluarnya. Warga pun sepakat memperbanyak ronda malam. Namun rasa takut semakin merajalela. Bahkan di siang hari, banyak orang mengaku mencium bau amis aneh di sekitar sumur tua. Suasana desa Wonoasri benar-benar berubah. Dari desa tenang penuh sawah hijau, kini menjadi kampung mencekam yang setiap orang takut keluar rumah. Dan meski warga mencoba bertahan, malam berikutnya kembali dipenuhi jeritan. Kuyang Lastri seolah sengaja menunjukkan diri, mengejek dan menebar ketakutan. Pagi itu, halaman balai desa Wonoasri dipenuhi warga. Suasana kacau bercampur cemas. Ibu-ibu dengan wajah pucat membicarakan pengalaman semalam, sementara bapak-bapak yang biasanya tegar pun tampak gelisah. Nama Lastri disebut-sebut di setiap sudut, kadang berbisik, kadang lantang, namun selalu dengan nada ketakutan. Pak Kades Suryanto berdiri di depan balai desa dengan wajah letih. Ia mencoba menenangkan warganya. Saudara-saudaraku, suaranya bergetar namun tegas. Kita tidak bisa terus dibiarkan diteror seperti ini. Apapun yang terjadi di sumur tua itu, kita harus menghadapi bersama. Malam nanti, ronda akan diperbanyak. Setiap sudut desa dijaga. Tidak boleh ada lagi warga yang melintas sendiri. Warga mengangguk meski banyak yang masih ragu. Pak Kades lalu menunjuk beberapa pemuda kuat desa, Arif, Joko, dan Suradi. Mereka diberi tugas memimpin ronda malam bersama kelompok lain. Masing-masing kelompok berisi 6-7 orang. Obor, kentongan, bahkan bambu runcing dipersiapkan, seolah mereka akan menghadapi musuh nyata. Namun, yang mereka hadapi bukan manusia. Dan itulah yang membuat semua persiapan terasa sia-sia. Malam itu, udara Wonoasri sangat dingin. Angin membawa aroma aneh, semacam bau amis bercampur busuk, membuat bulu kuduk berdiri sejak awal ronda dimulai. Arif yang berjalan di depan kelompoknya menoleh ke Joko. "Kamu cium baunya?" bisiknya. Joko mengangguk. "Iya, dari arah sumur tua." Mereka semua menoleh hampir bersamaan. Sumur terbengkalai itu tampak gelap gulita. Meski dari dalamnya terdengar suara gemuruh lirih. Gemuruh itu mirip suara air mendidih, bercampur dengan desisan panjang. Suradi mencoba menguatkan hati. Mungkin hanya hembusan angin. "Ayo, jangan mendekat dulu." Namun seakan dipanggil, suara itu makin keras ketika mereka berusaha menjauh. Dari kejauhan, cahaya obor warga lain yang berjaga di sudut berbeda tampak bergetar, seolah api enggan menyala tenang. Tiba-tiba terdengar tawa lirih. Tawa perempuan, panjang, namun serak dan terputus-putus. "Hahaha, hihihihi." Warga yang mendengar langsung merapat. Ada yang gemetar, ada yang memeluk tubuh sendiri. Suara itu jelas berasal dari arah sumur tua. Arif menggenggam bambu runcingnya erat-erat. "Kita harus lihat, kalau kabur duluan warga lain bisa celaka," katanya dengan suara bergetar.
Mereka pun maju mendekat. Namun langkah mereka makin goyah ketika dari sumur itu tiba-tiba muncul cahaya redup berwarna kehijauan, seperti api yang hidup di air. Lalu, perlahan, sesuatu melayang keluar. Dari bibir sumur, kepala Lastri muncul. Rambutnya panjang berantakan, meneteskan air kotor. Matanya melotot merah menyala. Darah menetes dari sudut bibir yang sobek. Tapi, yang paling mengerikan adalah tubuhnya, atau tepatnya, ketiadaan tubuhnya. Dari bawah kepalanya bergelantungan organ-organ, paru-paru, usus, jantung yang masih berdenyut samar, meneteskan cairan pekat ke tanah. Desisnya panjang, menggema. Seketika, barisan ronda pecah. Joko berteriak keras sambil melempar obor ke tanah. Api menyambar rerumputan kering, membuat cahaya lebih terang, tapi malah memperjelas wujud Lastri. Warga lain menjerit, ada yang langsung lari terbirit-birit, ada yang jatuh tersungkur dan menangis. Suradi mencoba memukul dengan bambu runcing, tapi kuyang Lastri melayang cepat, berputar mengitari mereka. Suara organ-organ yang berayun seperti basah menghantam udara, membuat perut siapapun terasa mual. "Lari!" teriak Arif akhirnya, menyeret Joko yang hampir pingsan. Kuyang Lastri tertawa melengking. Dari atas pohon bambu, ia melompat turun. Kepalanya menukik ke arah salah satu warga yang terjatuh. Lelaki itu menjerit, tapi untung tubuhnya sempat diseret oleh temannya sebelum terkena cengkeraman organ yang menjulur seperti tentakel. Suasana kacau. Obor jatuh berserakan, kentongan ditinggalkan. Warga lari membabi buta ke arah rumah masing-masing, meninggalkan sumur tua yang kini bergemuruh lebih keras, seakan marah. Beberapa menit kemudian, halaman balai desa kembali ramai. Warga berkumpul, sebagian terisak, sebagian muntah karena ketakutan. Arif yang masih terengah-engah bercerita dengan terbata-bata kepada Pak Kades. "Kades, Lastri, dia muncul lagi, keluar dari sumur, jadi kuyang." Semua warga lihat dengan mata kepala sendiri. Pak Kades menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya berat, penuh penyesalan. "Ini sudah kelewatan. Apapun yang menghantui desa ini bukan lagi sekadar bayangan. Lastri benar-benar tidak tenang. Jika dibiarkan, kita semua bisa binasa." Warga bergidik. Sebagian menunduk tak berani menatap satu sama lain. Ada yang menyarankan menutup sumur. Ada yang ingin membakar pohon bambu. Tapi tidak ada yang benar-benar berani melakukannya. Akhirnya, Pak Kades mengambil keputusan. "Besok pagi kita akan meminta pertolongan. Aku akan datangkan Kiai Soleh dari desa sebelah. Hanya beliau yang mungkin bisa menghadapi hal ini." Warga sedikit lega mendengar itu. Tapi malam itu tetap tak ada yang bisa tidur tenang. Di luar, suara tertawa melengking masih terdengar samar dari arah sumur. Seolah Lastri sengaja mempermainkan mereka, menunggu malam berikutnya untuk kembali menebar teror. Pagi itu, desa Wonoasri seperti kota mati. Meski matahari bersinar terang, wajah-wajah warganya tetap pucat pasi. Anak-anak tidak berani keluar rumah. Suara ayam pun seperti jarang terdengar. Semua orang masih diliputi bayangan ngeri dari malam ronda yang kacau. Pak Kades Suryanto berjalan cepat ke rumah Kiai Soleh di desa sebelah. Lelaki sepuh itu dikenal sebagai sosok alim dan berpengalaman menghadapi hal-hal gaib. Butuh waktu hampir setengah hari untuk membujuknya datang, karena beliau ingin memastikan warganya cukup siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Menjelang sore, akhirnya Kiai Soleh tiba di Wonoasri, disambut puluhan warga yang menaruh harapan besar di pundaknya. "Assalamualaikum." Suara Kiai Soleh berat tapi menenangkan. "Waalaikumsalam," jawab warga serempak, namun terdengar lirih. Beliau duduk di balai desa, membuka tas kecil berisi kitab,
beberapa botol air, dan dupa. Tatapannya menyapu warga yang berkumpul. Aku sudah dengar cerita kalian. Lastri tidak mati dengan tenang. Itu sebabnya arwahnya gentayangan. Tapi Kuyang tidak muncul begitu saja. Ada sebab yang lebih kelam. Warga mulai berbisik. Nama Lastri lagi-lagi jadi buah bibir. Kini bercampur dengan tuduhan dan prasangka. Pak Kades menunduk. Bagaimana Kiai? Apa yang harus kita lakukan? Kiai Soleh menatap tajam ke arah sumur tua. Malam nanti aku akan berkomunikasi dengan arwahnya. Kalian semua harus siap. Apa yang akan terlihat mungkin jauh lebih menyeramkan dari yang kalian duga malam menjelang. Warga berkumpul di sekitar sumur tua dengan jarak aman. Obor ditancapkan, lingkaran doa dibacakan. Udara semakin dingin, kabut tipis turun, dan dari arah pohon bambu terdengar suara angin mendesir seperti bisikan. Kiai Soleh berdiri paling depan, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suaranya menembus kegelapan, membuat beberapa warga merinding. Tiba-tiba, sumur itu kembali bergemuruh. Airnya meluap sedikit, berputar seperti sedang mendidih. Dari dalam, muncul cahaya kehijauan yang sebelumnya warga lihat. Dia datang, bisik salah satu warga, langsung ditepuk mulutnya oleh tetangga agar diam. Dan benar saja, dari dalam sumur, sosok itu melayang perlahan. Kepala Lastri dengan rambut panjang basah dan kusut, mata merah menyala, serta organ-organ bergelantungan, kini kembali menampakkan diri. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulit pipinya mulai mengelupas, gigi-giginya penuh darah, dan lidahnya panjang menjulur. Lastri, panggil Kiai Soleh. Suaranya tegas. Kenapa engkau gentayangan? Katakan pada kami apa yang belum selesai di dunia ini. Sosok itu berhenti melayang. Suaranya mendesis lirih, namun terdengar jelas di telinga semua orang. Tubuhku tidak utuh. Kakiku masih di dasar sumur. 7 hari, 7 malam. Aku tidak bisa pergi. Warga terperangah. Beberapa langsung menutup wajah. Ada yang menangis histeris. Baru mereka sadar ketika Lastri ditemukan, tubuhnya memang tidak sepenuhnya utuh. Mereka mengira air sumur yang dalam telah menggerogotinya. Pak Kades tercekat. Astagfirullah. Jadi benar. Kiai Soleh menoleh kepada warga. Kaki Lastri harus ditemukan. Jika tidak, arwahnya akan terus terjebak, berubah menjadi kuyang yang menuntut. Dengan keberanian yang tersisa, beberapa pemuda desa menuruni sumur dengan tali panjang. Air hitam pekat membuat mereka hampir muntah karena bau busuk yang menusuk. Senter diarahkan ke dasar, dan benar saja, di antara lumpur dan kerikil terlihat tulang-tulang putih yang masih terikat dengan sisa daging membusuk. Itu adalah bagian kaki Lastri yang hilang. Dengan susah payah, mereka mengangkat tulang itu ke permukaan. Begitu kaki itu muncul, suara tawa melengking Lastri berubah menjadi jeritan panjang menyayat telinga. Ara! Sosok kuyangnya berputar liar di udara. Organ-organ beterbangan, darah menetes membasahi tanah. Warga panik, sebagian berlari menjauh. Namun Kiai Soleh tetap berdiri kokoh, membaca doa dengan suara semakin keras. Lastri melayang ke arah Kiai Soleh, wajahnya semakin mengerikan, seakan ingin mencabik. Namun, sebelum ia bisa menyentuh, Kiai itu mengangkat botol air yang telah didoakan dan memercikannya. Air itu mengenai wajah Lastri. Seketika, asap hitam pekat mengepul dan jeritan Lastri terdengar semakin memilukan. Aku ingin tenang, kakiku, satukan. Kiai Soleh berteriak. Cepat, kuburkan kembali tulang itu bersama jasad Lastri. Satukan dia dengan tanah agar rohnya kembali. Warga berbondong-bondong membawa tulang kaki itu ke makam Lastri yang terletak di tepi desa. Malam itu juga,
liang dibuka kembali dengan tergesa-gesa. Tubuh Lastri yang sudah membusuk setengah dikebumikan ulang bersama potongan kakinya. Begitu tanah terakhir menutup liang, suara gemuruh dari sumur tua lenyap. Pohon bambu yang tadinya bergoyang sendiri kini diam, dan sosok Lastri, kuyang yang menakutkan itu, perlahan memudar dari udara, meninggalkan jeritan terakhir yang membuat semua warga menutup telinga. Hening, hanya suara jangkrik yang tersisa. Sejak malam itu, desa Wonoasri kembali tenang. Namun tidak ada warga yang berani mendekat ke sumur tua. Mereka menutupnya dengan semen dan pagar bambu, seolah ingin menghapus jejak. Pak Kades Suryanto berpesan pada warganya, jangan pernah biarkan sumur ini terbuka lagi. Biarkan ia menjadi saksi bahwa Lastri telah kembali tenang. Tapi setiap kali malam hening datang, beberapa warga bersumpah masih mendengar lirih tawa perempuan dari arah sumur yang kini terkubur. Tidak keras, hanya seperti bisikan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri dan mengingatkan mereka bahwa teror Lastri, meski sudah mereda, mungkin tidak pernah benar-benar hilang. Sejak kaki Lastri ditemukan dan disatukan di liang lahat, desa Wonoasri kembali tenang. Namun, sumur tua itu tetap dipagari dan ditutup rapat. Warga percaya, di balik kedamaian, masih tersisa bisikan tawa samar dari arah sumur, mengingatkan bahwa arwah Lastri mungkin tidak pernah benar-benar pergi. Hati-hati, karena terkadang kuyang hanya menunggu malam berikutnya